Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan semoga hari ini saudara bangun dengan sukacita dan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Saudaraku, seperti biasanya kita akan mengawali renungan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan korban pujian dan ucapan syukur dari dalam hati kami. Terima kasih atas perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami beristirahat dan tubuh yang sehat yang Engkau berikan bagi kami. Kami mau memulai hari ini dengan terlebih dulu mencari Engkau dan makan dari firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa dan singkapkanlah apa yang terselubung sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, keadaan kehidupan yang semakin sulit membuat sebagian orang kehilangan pengharapan. Sedihnya, ada orang-orang yang begitu putus asa sehingga memilih untuk mengakhiri hidupnya dan bahkan membawa keluarganya bersamanya. Kehidupan menjadi begitu tidak berharganya sehingga orang memilih untuk menyerah. Sebagai orang-orang Kristen, kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa satu nyawa begitu berharga di mata Tuhan. Lukas 15 ayat 7 tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Nyawa manusia begitu berharga di mata Tuhan sehingga Ia bersedia meninggalkan sorga dengan segala kemegahannya untuk turun ke bumi menjadi manusia dan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Setiap manusia begitu berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam Matius 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Putus pengharapan kemudian memilih bunuh diri berarti memilih untuk hidup kekal di neraka. Bunuh diri adalah pembunuhan dan hal itu adalah dosa. Seberat apapun kehidupan kita di dunia ini, bunuh diri bukanlah sebuah solusi bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam Kristus, kita selalu memiliki pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Pengharapan kita bukanlah pada hal-hal yang bersifat sementara dan bisa binasa, melainkan pengharapan kita terletak pada pribadi Allah yang setia dan bisa dipercaya. 1 Timotius 4 ayat 10 mengatakan seperti ini. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan kita diletakkan kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia yang percaya. Pengharapan itu bekerja seperti sebuah jangkar yang tertambat pada batu yang kokoh, yaitu batu karang rohani kita, Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berdoa, kita meletakkan jangkar pengharapan kita kepada Allah bahwa Ia akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Ketika kita butuh pertolongan, kita meletakkan jangkar pengharapan kita kepada Allah bahwa Ia akan mengulurkan tangannya menolong kita. Ketika kita butuh tuntunan, kita meletakkan jangkar pengharapan kita kepada Allah bahwa Roh-Nya akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar sesuai kehendak-Nya. Bandingkanlah apabila kita melakukan jangkar pengharapan kita pada kekayaan, kekuatan, kepintaran, popularitas, semua hal itu akan mengecewakan kita
karena semua hal itu hanya bersifat sementara. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, rencana awal Allah menempatkan kita di bumi ini adalah untuk menikmati dan memeliharanya. Allah tidak pernah merencanakan kita untuk hidup bersusah payah dan menderita di bumi. Akan tetapi, manusia pertama melakukan kesalahan dan membuat seluruh dunia terjatuh ke dalam dosa. Sejak saat itu, manusia mulai hidup menderita. Allah mengetahui bahwa hidup dalam penderitaan di dunia ini adalah hal yang berat bagi kita. Itulah sebabnya Ia menyediakan jalan keluar bagi kita yang percaya kepadanya. Ia memberikan Tuhan Yesus untuk mati menggantikan kita, dan Ia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. Selama kita memiliki Allah yang hidup di dalam kita, maka kuasa-Nya akan memampukan kita untuk berjalan melalui semua tantangan dan kesulitan yang ada di dunia ini. Bukan hanya itu saja, kita pun akan mendapatkan hadiah dalam kekekalan, yaitu akan berada bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak pernah boleh putus pengharapan, apalagi mengambil langkah untuk mengakhiri hidup kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa kasih-Nya kepada kita begitu besar sehingga Ia menyerahkan nyawanya bagi kita. Apakah kasih yang sebesar itu tidak akan menolong kita saat kita berada dalam kesulitan? Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Tetaplah bersemangat dalam mengikuti Tuhan Yesus dan percayalah bahwa kita menyembah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, yaitu Allah yang peduli dan mengasihi kita. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memberikan Tuhan Yesus bagi kami agar kami memiliki jalan keluar dan pengharapan dari keadaan kami yang berdosa. Berikanlah kami keteguhan hati dan keberanian dalam menjalani kehidupan kami di bumi ini. Kiranya kami dapat mengakhiri pertandingan kami sebagai pemenang-pemenang bersama Kristus. Ya Bapa, kami membawa dan menyerahkan rencana kegiatan kami hari ini kepadamu. Tuntunlah kami ke dalam hal-hal yang berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Berkatilah kami dengan pernyataan kehadiran-Mu yang akan memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Nyatakanlah pertolongan-Mu dan mujizat-mujizat di dalam hidup kami, sehingga nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan bangsa Indonesia. Kami memohon damai sejahtera-Mu bagi bangsa kami. Berikanlah persatuan dan kesatuan yang solid di negeri kami, sehingga tidak ada yang bisa memecah belah bangsa kami. Berkatilah Indonesia sebagai negara yang selalu membawa perdamaian di dunia. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan anugerah-Mu bagi negeri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.